Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih di channelnya Denny Majid Channel, masih di seputar asam lambung dan anxiety psikosomatik. Oke teman-teman, di topik kali ini topiknya membahas masalah kecemasan yang sewaktu kita ada di mana-mana ya teman-teman, di dalam perjalanan atau di dalam pekerjaan atau lagi di rumah teman. Panik itu datang, sensasi yang datang kita langsung panik, sensasi datang kita langsung takut, sensasi datang kita langsung gelisah ya teman-teman. Biasa penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik itu kalau datang itu tiba-tiba dan tidak kenal waktu ya teman-teman. Disitulah letaknya bagi kita yang sedang mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik itu. Kalau kita tidak memahami dan kita mempelajarinya ya teman-teman, maka kalau kayak datang sensasi kita bakalan, kalau kita sudah mempelajarinya, kita tidak takut dan tidak cemas. Oke teman-teman, tidak segan-segan lagi ya buat teman-teman, iklan sebentar. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya mohon dibantu di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat membantu untuk berkembangnya lagi video-video saya, untuk lebih berpacu lagi ya teman-teman, dan lebih semangat lagi saya membuat video-videonya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya ya teman-teman, karena kalau teman-teman memencet tombol loncengnya, motivasinya bakalan teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya, di video-video saya yang terbaru ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita berlanjut ke season pertama ini, dan saya mohon buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung beranxiety psikosomatik ini, mohon bersabar ya teman-teman, dan tetap menjaga 3P nya ya teman-teman. Pola makan, pola pikir, dan pola hidupnya tetap dijaga. Dan jangan lupa juga banyak-banyak minum air putih hangat apabila datang sensasi-sensasinya. Dan kita harus juga banyak-banyak berdoa ya teman-teman pada Allah ya, dan harus sabar dan ikhlas ya teman-teman. Itu kuncinya untuk kesembuhan bagi kita yang sedang mengalami asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Oke teman-teman, saya di sini bukannya sebagai motivator yang handal atau dokter atau orang ahli bidangnya atau apa. Saya hanya orang yang pernah mengalami kena penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ya teman-teman. Yang mengalami penyakit ini saya tidak sebentar dan tidak seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan ya teman-teman. Saya mengalami terkena penyakit ini selama 3 tahun. Yang saya rasakan itu melanglang buana. Pokoknya yang disebutnya melanglang buana ya saya inilah, yang waktu itu bandel dan tidak mau mengerti dan tidak memahami masalah penyakit ini. Saya hanya mengikuti resep dari dokter, obat dari dokter, dan herbal, dan ke rumah sakit, dan ke dokter lagi, dan ke alternatif. Saya pikir itu sembuh, ternyata tidak teman-teman, karena kita tidak menjaga 3P nya. Buat teman-teman, kita walaupun obatnya mahal, herbalnya mahal, obatnya paten, obatnya mujarab, teman-teman, kalau kita tidak menjaga 3P nya sia-sia. Iya, sia-sia teman-teman. Yang kita obatin, obat jangan kita beli dengan mahal, herbal kita beli cara online yang mahal, nggak 100-200 ya teman-teman. Kalau kita tidak menjaga 3P nya, sia-sia obatnya dan motivasinya juga sia-sia. Kalau kita mendengar motivasi dari teman-teman yang ada di YouTube sini, kita tidak menjaga 3P nya, tetap aja kita juga susah sembuhnya. Karena saya mengalaminya itu. Walaupun saya sudah paham, udah agak mengerti ya, sudah sering melihat video-video di YouTube ini, saya tidak menjaga 3P nya,
itu juga susah sembuhnya. Yang saya rasakan, saya bisa beraktivitas tapi ya merasakan sedang sakitnya, tidak kunjung sembuh seperti saya sekarang ini ya teman-teman. Nah alhamdulillah sekarang ini saya udah bisa menangani dan mengatasi sendiri masalah sensasi-sensasi yang datang yang saya alami ya teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya kita harus bersabar, kita harus menjaga 3P, kita jaga pola makannya, pola minumnya, pola tidurnya, pola olahraganya, dan pola pikirnya ya teman-teman. Yang paling kita jaga itu pola pikirnya ya teman-teman, karena penyakit asam lambung ini yang paling gede itu pola pikirnya. Kita selalu memikirkan masalah penyakit, kita selalu memikirkan kapan sembuh, kita memikirkan kenapa penyakit ini, apa penyakit ini tidak ada obatnya, apa penyakit ini tidak bisa sembuh ya teman-teman. Itu yang ada di dalam pikiran kita selama kita mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini. Makanya buat teman-teman, ayo kita belajar sama-sama ya teman-teman. Saya juga masih belajar walaupun saya udah sembuh, walaupun belum lama ya teman-teman. Saya sembuh ini sekitar 1 tahun lah, mau 1 tahun ini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Sekarang saya juga masih menjaga 3P nya, pola makannya saya jaga. Walaupun saya udah bisa makan macam yang pantangan ya teman-teman, saya udah bisa makan kapan aja, tapi saya tetap menjaganya supaya saya tidak kambuh lagi, tidak datang sensasi lagi karena capek teman-teman. Iya bener. Dan saya juga menjaga minumnya ya, saya selalu minum air putih hangat. Saya di rumah, di mana-mana saya minum air putih. Saya tuh tidak minum yang berwarna seperti kopi, susu, coklat, ya minum-minuman yang dingin yang ada di toko-toko lah. Saya nggak pernah minum itu karena saya ingin sehat dan untuk menjaga kesembuhan ini teman-teman. Karena kalau sedang datang sensasi itu sangat tidak mengganggu, tidak nyaman ya teman-teman, walaupun cuma sesaat, karena kita harus sehat terus ya teman-teman, biar kita setiap harinya tidak ada sensasi-sensasi yang datang. Pola makannya, pola minumnya, dan pola tidurnya ya teman-teman. Saya tidurnya itu 8 jam, masih saya itu jam 8 paling malam itu saya tidur jam 8 udah tidur teman-teman. Jam 4 setengah 5 saya bangun sholat subuh, dan habis sholat subuh saya jam 6, walaupun saya di dalam rumah atau di luar ruangan, setelah sholat subuh saya untuk menyempatkan diri saya untuk berolahraga. Saya setelah sholat saya minum air putih hangat dulu sebelum olahraga. Saya olahraga, kalau saya lagi mau keluar jalan, saya muter keliling depan komplek ya teman-teman, karena depan rumah saya itu ada perumahan, saya muter situ. Kalau saya lagi malas paling di depan rumah aja. Itu setiap hari saya lakukan ya teman-teman. Pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikirnya. Nah pola pikirnya itu yang paling utama teman-teman. Kalau buat saya itu, saya nggak mau mikirin yang namanya masalah penyakit yang saya rasakan, atau mikirin yang enggak. Saya selalu memikirkan pikiran yang jernih aja teman-teman, pikiran yang ke depan, pikiran hobi saya, kayak pekerjaan saya hanya memikirkan yang penting-penting. Saya tidak memikirkan masalah penyakit ini lagi, karena kalau saya memikirkan penyakit ini, kadang-kadang suka datang sensasi yang nyolek teman-teman. Itu dampaknya saya jadi males jadinya untuk ngadapin ini. Cuman saya udah bisa menanganinya, menanggulinya, karena nggak enak aja ya teman-teman. Apalagi saya setiap hari dalam kerja kayak gini nih, segini nih jam saya ini masih jam 3 sore saya belum pulang. Saya kerja sehari full soalnya teman-teman. Pekerjaan saya tiap hari nganter orang dan menjaga. Kalau saya dalam keadaan datang sensasi itu nggak enak kerjanya. Alhamdulillah sekarang saya udah normal, sudah seperti biasa. Pikiran saya udah jaga, dan saya alhamdulillah buat guru saya yang ngasih motivasi kepada saya yang ada di YouTube ini.
Saya tidak ucapkan namanya karena itu motivasinya sangat membantu sekali buat saya teman-teman sampai saya sembuh kayak ini. Dan saya tidak lupa saya doakan buat guru saya ini semoga sehat-sehat selalu sama keluarganya, anak dan istrinya. Semoga selalu memberi motivasi-motivasi yang terbaru buat saya dan buat teman-teman yang lainnya ya teman-teman, karena motivasinya sangat membantu sekali buat saya. Saya juga walaupun sudah sembuh kayak gini, saya tetap masih dengerin video-video yang ada di YouTube ini teman-teman, karena kalau saya lagi bengong, lagi santai gitu, suka-suka datang sensasi. Makanya saya nonton film ini, video ini, masalah asam lambung ini ya teman-teman. Saya tidak pernah menonton video saya, nggak pernah, paling lihat-lihat doang ya. Paling saya tetap dengerin di motivasi yang ada di YouTube yang saya selalu tiap hari putar. Saya udah ada downloadannya, udah banyak teman-teman. Ayo teman-teman, kapan lagi kita akan sembuh? Kapan lagi kita akan normal lagi seperti dahulu sebelum kita kena penyakit asam lambung? Ayo kita semangat dan berjuang untuk bersabar, untuk menjaga 3P-nya, dan kita menjaga pola pikirnya. Jangan sampai kita memikirkan penyakit. Kita harus menjaga makannya, minumnya, tidurnya ya teman-teman. Karena kesehatan itu sangat mahal. Sehat itu mahal teman-teman. Kayak saya ini tuh 3 tahun ngalamin itu habis-habisan teman-teman. Saya itu bukan habis-habisan apa ya teman, saya kerja itu nggak semangat. Tenaga saya tiap hari yang ada lemes terus, perut saya yang ada kembung, mual yang saya alami waktu itu. Dan saya rasain itu setiap hari kelingan, takut, cemas, kayak gitu terus. Yang ada saya tuh terus beli obat. Kan jadi pengeluaran kita bertambah lagi teman-teman. Dan sekarang sih obatnya tidak perlu pakai obat, tidak perlu herbal. Sekarang sudah tahu, sudah bisa ngatasinya cuma pakai air putih hangat aja. Kalau teman-teman bisa seperti saya, ayo ikutin ya teman-teman. Ya siapa tahu bisa sembuh juga seperti saya. Saya doakan buat teman-teman supaya cepat diberi kesembuhan dan diberi kesehatan lagi seperti semula. Karena sehat itu nikmat yang saya rasakan. Seperti video saya yang kemarin itu, rasanya itu sudah sembuh dari asam lambung itu rasanya nikmat sekali. Karena ya begitu yang saya rasakan ya teman-teman. Buat teman-teman juga jangan lupa pola tidurnya itu dijaga. Tidurnya kita harus 8 jam, dan juga minumnya 8 gelas dalam 1 hari, jangan sampai kurang. Kita jaga pola pikirnya, kita jaga pola makannya, kita jaga. Pokoknya asam lambung mah cuman di situ-situ aja muternya teman-teman. Kalau kita udah jaga itu, insya Allah pasti teman-teman sembuh, diberi kesembuhan. Yang penting pikiran kita ya pokoknya kita jangan selalu banyak memikir pikiran keras, pikiran yang negatif itu buang aja teman-teman. Kita bikin pikiran kita jadi yang jernih aja. Apabila kita punya kesibukan apa gitu teman-teman, apa kita hobi apa, kita ikutin hobi kita aja lah. Seperti kayak saya ini hobinya karena apa aja ya teman-teman, hobi saya ya yang saya ikutin hobi saya. Misalnya di rumah saya suka sama anak itu, saya suka jalan-jalan, saya kemana aja. Kayak kemarin saya waktu bulan kemarin itu liburan anak sekolah saya pergi ke puncak mencoba cuaca dingin. Di sana saya ikut camping sama anak istri saya rasakan kan kalau orang yang terkena asam lambung itu di cuaca dingin itu sangat pasti datang sensasi, pasti nggak nyaman dalam cuaca dingin. Tapi alhamdulillah di situ saya tidak yang namanya sesek, kembung itu atau gimana, alhamdulillah tidak ada ya teman-teman. Cuman emang kedinginan aja sampai dari pagi sampai pagi lagi sampai siang saya baru balik. Alhamdulillah nggak ada apa-apa teman-teman, karena saya sudah sembuh ya. Walaupun
belum total, tapi saya sedang menjalani apa sensasi yang datang gitu, saya bagaimana cara menjalaninya. Pokoknya teman-teman seperti itu aja lah, kita lakukan hobi-hobi kita aja. Kita kemana, kita mau jalan kemana, kita nggak usah takut teman-teman. Yang penting perut kita isi, yang penting perut kita udah kenyang. Makanan juga makanan yang sehat buat lambung kita. Minum air putih hangat, udah bismillah kita jalan. Insya Allah tidak ada apa-apa. Pikiran kita enjoyin aja di jalanan. Jangan mikirin penyakit apa ini nanti kenapa, jangan. Kalau kayak gitu malah jadi sakit nanti teman-teman, malah jadi datang sensasi. Kemudian kita bikin kita senang-senang, kita mau pergi kemana, apabila kita mau kita ke kebun binatang, nanti pasti ada binatang ini. Nah, kita ke situ aja pikiran kita teman-teman. Pasti teman-teman bakalan bisa, perlahan bertahap-tahap pasti bakalan bisa teman-teman. Ayo teman-teman, kita mulai bersabar melakukan 3P nya supaya kita sembuh dari asam lambung ini. Kalau teman-teman udah sembuh itu rasanya nikmat sekali. Teman-teman tidak terasa keganggu, mau kerja, mau jalan-jalan, mau makan apa itu udah bebas lagi ya teman-teman. Tapi di jeda kita jangan teman-teman udah sembuh makan yang hobi kita, yang kita makanin. Seperti saya pernah juga, saya berapa tahun itu nggak pernah makan yang pedas itu. Hobi saya tuh makannya pecel lele ayam, pecel ayam ya teman tuh hobi saya. Apalagi kalau udah ada lalapan sama sambal, itu kehobian saya. Saya pernah waktu itu makan itu 4 malam betul-betul tuh makan pecel lele, terus kalau nggak ayam lele, kalau nggak tahu tempe pakai sambal lalap. Itu emang hobi saya. Tapi waktu itu saya langsung down, kena sensasi, tapi nggak apa-apa, nggak lama, paling 2 hari teman-teman saya karena bisa menjalaninya, bisa mengatasinya sendiri. Itu cukup tidak lama, cuman saya buat pelajaran, ternyata makanan yang itu nggak bisa setiap hari kita makan. Saya cukup 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau seminggu sekali lah paling sedikitnya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya, karena saya juga lagi menunggu, sebentar lagi keluar ya, mau pulang. Dan saya mohon teman-teman, semoga, saya doakan teman-teman semoga cepat sembuh dan cepat diberi kesehatan kembali. Dan teman-teman jangan lupa doakan saya juga supaya saya sehat terus, dan supaya setiap hari membuat video ini, apabila video ini bermanfaat, supaya video ini menjadi wasilah buat teman-teman. Mohon dibantu di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Apabila video ini tidak membantu buat teman-teman atau ini, tolong diabaikan aja, nggak apa-apa. Saya juga nggak memaksa teman-teman, karena itu hak teman-teman ya teman. Oke, sampai sini saja saya akhiri video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.